Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال المصنف في هذا الكتاب الدرس الرابع والعشرون أوليات عمر رضي الله عنه. الخليفة عمر بن الخطاب وأول من سمي بأمير المؤمنين. أول من أمر بتوسيع المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من أمر بوجه التاريخ من السنة التي هاجر فيها رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول من أمر بتدوين الدواوين الدكاترة بدخل الحكومة وخرجها وتوزيع المرتبات على مستحقيه. أول من أقام دور الضيافة وملأها بالأرزاق لعامة المنقطعين. أول من أتى بالليل وعين البضاعة واتخذ بيتا لأموال المسلمين وكان إيراده من الزكاة والجزية وخمس الغنائم وميراث من لا وارث له. أول من أمر بوضع البريد لنقل الرسائل بين أنحاء المملكة. Alhamdulillah, kita lanjut pelajaran kita, masih pada pelajaran yang ke-24 yang ketiga, membahas tentang prestasi yang diraih oleh Umar ibn Khattab di masa kepemimpinannya. Sebelum itu saya akan mengawali bahwa secara logika, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, menjadikannya beda-beda, menetapkannya sesuai kehendaknya. Itu kalau diibaratkan itu seperti kita bangun rumah. Kita bangun rumah kan sesuka kita. Mau menghadapnya kemana, itu terserah kita, selera kita. Depan ruang tamu, tengah untuk istirahat, yang paling belakang WC tentu kan. Ya tentu bahwa si nasib sial ini yang WC, karena tempat pembuangan kotoran, sedangkan yang di depan itu selalu bersih karena tempat ada tamu segala macam. Selalu dibersihkan. Reket itu sikat. Artinya bahwa kondisi rumah yang paling bagus itu kan yang di depan. Karena WC ini terlalu lama, tempat untuk buang hajat, tempat untuk kotoran, tempat terdekat, tempat macam-macam. Akhirnya lama-kelamaan si WC ini dongam. WC ini berdoa supaya apa? Supaya ini doa lah ya, untuk kebaikan selama. Karena saking doanya si WC ini itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan semangat, penuh dengan macam-macam. Akhirnya si pemilik rumah itu berubah pikiran. Kemarin
tanah di belakang rumah itu habis dibeli. Tanah belakang rumah habis dibeli, akhirnya dia itu punya pikiran tak bikin renovasi. Di rumah ini yang tadinya itu menghadapnya ke barat misalkan, dihadapkan ke timur. Jadi posisi itu dirubah. Yang tadinya itu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Begitulah kondisi ini. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada jaminan orang baik itu ila yaumil qiyamah. Tidak ada jaminan pula berdua ini sampai mati. Wong beling, preman, nakal, tidak ada jaminan sampai mati. Boleh jadi Allah jadikan orang preman itu menjadi wali, sedangkan kiai jadi pecundang. Itu mudah bagi Allah gitu. Sama seperti kita punya rumah, mau diapakan ya terserah kita. Gitu. Makanya farfa bidomin wan siban fathan bajur katron kadikir lagi abdahu yatur. Di Alfiyah itu farfa maka rofakanlah muka mungkin bidomin kelawan coma. Sekarang yang namanya coma itu apa? Coma itu kan di atas posisi. Konsep lan nasabkanlah dinasab dengan empat. Dan biarkanlah dengan pas. Ketika kita maknai farfa bidomin wan siban fathan wajur kasron kadikrillahi abdahu yasur, kita maknai dengan makna balaghah, maka bisa saja yang kedudukannya di atas bisa berubah. Allah tidak akan pernah memandang status manusia dari keturunan siapapun. Kalau memang Allah berkehendak dia mulia, pasti akan diangkat derajatnya. Kalau nggak jomak minimal fathah. Kalau nggak jomak minimal fathah. Sebaliknya Allah pun tidak pernah melihat dia dari keturunan siapakah. Bahkan anak seorang nabi pun kalau Allah nggak berkehendak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan turun derajat. Yang namanya kasroh itu di bawah. Makanya ketika Nabi jalan-jalan nemu sosok seorang preman yang luar biasa, yang nggak pernah merasakan kekalahan sedikit pun. Jawara, tukang gelut, preman kelas kakap. Umar itu makan ya karena preman itu. Bulat menang dapat hadiah, panah menang dapat hadiah, pacuan kuda menang dapat hadiah. Itu pokoknya itu luar biasa. Ketika melihat kondisi yang demikian, Nabi itu berdoa, Allahumma aizatul Islam. Andaikan Islam ada sebagian di antara Islam itu preman-preman yang semacam ini, kayaknya itu luar biasa. Makanya Bu, wong alim ge nggak pernah merasakan fiskal terhadap para preman. Orang yang alim itu tidak akan pernah merasa iskal dengan para preman. Biasa mawon. Karena Nabi pun pernah berdoa ketika melihat kepremanan Umar dengan Allahumma aiza Islam. Nyatanya ketika Umar masuk Islam luar biasa. Sampai-sampai Nabi memberikan pesan Umar, Islammu itu harus disembunyikan. Apa jawaban Umar? Ya Rasulullah, ketika saya
belum muslim, belum masuk Islam, saya terang-terangan musuh Islam. Begitupun sebaliknya, ketika saya masuk Islam, saya harus terang-terangan memusuhi mereka yang tidak suka dengan Islam, yang memusuhi Islam. Preman ini. Di mana bahwa Islam itu jaya, Islam itu muncul, Islam itu berkembang cepat, itu karena barokah preman. Kudu barokah wong alim, kudu barokah wong khusyuk-khusyuk. Wong alim luwih wedi karo preman timbangane karo wong sing khusyuk. Padanannya adalah Sa'labah. Sa'labah itu dikenal dengan hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tidak akan pernah tertinggal sholat berjamaah karo Nabi. Luar biasa. Khususnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Sa'labah itu meminta doa kepada baginda Rasul supaya dijadikan orang kaya, itu berubah drastis. Umar yang tadinya preman membawa kejayaan Islam, sedangkan Sa'labah yang dulunya seorang yang khusyuk luar biasa, malah Allah nggak ridho sama sekali atas komentar yang dilontarkan oleh Sa'labah itu sendiri. Kan ketika diminta, ya karena 3 kali diminta doa sama Nabi, akhirnya didoakan sama Nabi. Yang tadi kambingnya itu cuma 2, 4, akhirnya 40. Kata Nabi, kalau kamu itu mau zakat sekarang saja. Kata Sa'labah, nantilah kalau sudah banyak. Akhirnya 80. Sudah, ayo zakat. Masih ringan, cuma 2. Dari 80 itu cuma 2. Nantilah, belum banyak. Singkat cerita, ternyata bainal jabalain. Kambingnya Sa'labah itu bainal jabalain. Ada orang yang menghitung itu sekitar 4.000. Ya. Kalau 4.000, 25%-nya berarti kan 100. 100 ekor kambing, bayangkan. 100 ekor kambing. Apa yang terjadi ketika dimintakan Sa'labah, saya ikuti apa? Ainal jabalan, ini janjimu nek wis akeh berbakar mengeluarkan zakat. Ketika dikonfirmasi berapa yang harus dikeluarkan, ternyata 100 ekor kambing. Nah, komentar yang dilontarkan oleh Sa'labah, oh ini bukan zakat, ini pungli. Ini pungli, ini perampasan. Ini pemaksaan. Seketika itu juga Allah yang tersinggung. Kalau Allah tersinggung, Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, dimatikan hatinya dari hidayah. Mati kan? Itu padanan. Makanya, neng jenengan pengen jadi wong loman, sing tak isi, tak durung itu. Ngapi-api ke wong suci, ya pelit tuh. Api-api orang suci itu pelit. Ya, orang pernah ngerasakan jadi wong suci. Apa jadi wong suci? Bukan karena masalah pelitnya masih bisa dinyang kok, masalah pelitnya lo ya. Tapi ketika sudah salah menghukumi, ini yang Allah langsung turun tangan. Nek pelitnya masih bisa nego. Tapi ketika salah menghukumi, Allah yang tersinggung. Hati-hati nih.
Mungkin itu lah nggih. Bukan pikiran gitu wong suci, wakilnya bukan pelit. Bukan masalahnya. Baik, ternyata apa yang terjadi? Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dua Umar, satu di antaranya itu masuk Islam, pengen Kanjeng Nabi dua-duanya. Pengen Nabi dua-dua. Abu Jahal, karo Umar pengennya di lebih surga, lebih jannah. Tapi Allah pilih di antara dua, yang satu. Allah pilih satu di antara yang dua. Ini ternyata Umar bin Khattab yang masuk. Singkat cerita, terpilih Umar menjadi sosok orang Amirul Mukminin. Al-Khalifatu Umar bin Khattab huwa awwalu man sumiya bi Amirul Mukminin. Khalifah Umar bin Khattab adalah orang pertama yang memakai gelar Amirul Mukminin. Awwalu man amara bi taswir Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga orang pertama yang menyuruh menetapkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena Islam sudah berkembang, berduyun-duyun banyak orang masuk Islam, maka Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak muat. Disuruh untuk meluaskan Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Awal man amara biwad'i tarihi min as-sanati allati hajara fiha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Dia juga orang pertama kali yang mengusulkan tanggalan almanah. Tanggalan itu dibikin Hijriyah. Dan itu dimulai dari tahun kedua Hijriyah. Dimulai dihitung dari tahun 2 Hijri. Tahun kedua dari Hijri. Itu yang merumuskan itu Sayyidina Umar. Barokahnya kita bisa menetapkan tanggal satu Muharram, satu Ramadan, mengora repotku. Mengora repot. Pindah-pindah terus masalah. Sedangkan perbedaan antara Hijriyah dengan Masehi itu sekitar 5 hari. Ya. Kurang lebihnya itu 5 hari atau sampai 6. 5 sampai 6 hari. Sehingga pergerakan Hijriyah itu lebih cepat ketimbang Masehi. Sekarang begini. Yang dikhawatirkan juga ini, karena Hijriyah itu prosesnya lebih cepat, karena maksimal tahun Hijriyah itu 360 hari per 1 tahun. Sedangkan Masehi 365 sampai 365. Artinya apa? Pergerakan Hijriyah itu lebih cepat ketimbang setiap tahunnya itu diambil 5 hari. Bayangkan kalau 50 tahun. 5 kali 50 berapa? 5 kali 50. 250. 250. 250 hari itu memang 1 tahun loh. Bayangkan ketika sudah 1000 tahun, 2000 tahun. Ya kan?
per 1000 tahunnya saja itu sudah berapa? 5 tahun loh. Ngejar. Makanya ketika hal ini tidak digaungkan, hal ini nggak dikaji, ngajinya modelnya itu hilang, Bu. Ada satu kejanggalan yang nanti akan ditemukan anak cucumu. Kenapa? Dia jauh lebih tua ketimbang Masehi. Sebab apa? Sebab nanti hijrah boleh jadi 3000 tahun, hijriahnya baru 2090. Karena pergerakan hijriah lebih cepat 5 hari ketimbang itu bisa terjadi. Kalau begitu berarti umur Nabi Muhammad lebih tua ketimbang umur Nabi Isa. Yang hijriah 3000, sedangkan Masehinya 2090 misalkan. Ini bagaimana? Kok bisa? Sedangkan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir setelah Nabi Isa. Kok hijriahnya lebih tua ketimbang Masehinya? Maka nikat ilmu falak itu penting untuk menjaga konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Ilmu falak kudu dipegang. Makanya bagian dari wajib fardu kifayah, bagian dari fardu kifayah itu adalah ilmu falak. Nah, orang yang ilmu falak, menguasai ilmu falak, lama-kelamaan anak cucumu akan merasa janggal. Kok Nabi Muhammad lebih tua ketimbang Nabi Isa? Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, yang mana diangkatnya ratusan tahun setelah ketiadaan Isa. Repot. Makanya harus ada yang belajar. Dan itu harus kita gaung bahwa perbedaan antara Muharram dengan Hijri. Itu harus kita tahu, Bu. Kita harus tahu. Ini jangan dikira yang ngono, Masehi yang ngono. Tidak seperti itu. Artinya bahwa prestasi yang diraih oleh Sayyidina Umar itu luar biasa. Saya ulangi bahwa orang pertama yang tidak mengatasnamakan adalah Khalifatul Rasul, karena memang tidak pantas. Tapi satunya yang pantas adalah Abu Bakar Siddiq. Dia mengatasnamakan dirinya Amirul Mukminin, presiden lah kalau sekarang. Barokah Sayyidina Umar, ada kepemimpinan. Yang kedua, untuk melebarkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi sekarang kalau masih ada pelebaran, peluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, barokah Sayyidina Umar, pahalanya ngalir terus untuk Sayyidina Umar. Karena setiap kali ada orang yang mengikuti kebaikan, maka pahalanya akan terus diberikan kepada orang pendahulunya, tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Itu luar biasa. Yang ketiga, sistem penanggalan Hijriah. Sampai sekarang kalian itu masih menggunakan Hijriah. Awaluman amara bitadwini dawawini at-tafati lidabdi dakhlil hukumati wa kharjiha wa tawzi'in al-murattabati ala mustahiqihi. Beliau adalah orang pertama yang menyuruh mengadakan catatan pembukuan untuk mencocokkan keluar masuk keuangan pemerintah dalam membagi gaji para pegawainya atas siapa-siapa yang berhak dan menerimanya. Jadi manajemen keuangan itu pun pertama kali dipelopori oleh Sayyidina Umar. Kalian sampai sekarang ada sekretaris, ada bendahara, itu barokah Sayyidina Umar.
Selama itu berjalan, maka Sayyidina Umar dapat transferan pahala. Luar biasa. Karena ini yang akan memanage, mengontrol. Sebab sosok seorang presiden, sosok seorang pemimpin adalah kewajiban untuk memberikan kenyamanan, kemaslahatan, ketenangan bagi para penduduk. Jangan sampai bahwa saluran yang harus diberikan kepada yang berhak itu menyeleweng. Dicatat semuanya. Harus tepat sasaran. Ini yang harus menerima. Itu baru kayak Sayyidina. Ada Sayyidina Abu Bakar. Yes. Sayyidina Umar bin Khattab. Awal manasa bin laili وعين القضاة واتخذ بيتا لأمر المسلمين وكان إيراد من الزكاة والجزية وخمس الغنائم وميراث من لا وارث له. Beliau orang pertama yang mendirikan rumah pertemuan, yang mana di situ dipenuhi dengan jaminan-jaminan untuk menolong orang-orang yang kehabisan bekal. Beliau juga orang yang pertama kali menyelidiki rakyat di waktu malam, mengangkat kodi-kodi, dan mendirikan Baitul Mal untuk harta-harta orang Islam. Beliau maksud untuk mengisi itu diambil dari harta zakat, pajak, 1/5 dari harta jarahan dan harta warisan bagi orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Jadi belusukan itu bukan milik orang sekarang. Belusukan itu bukan milik orang sekarang. Andaikan ada orang yang belusukan sudah ketinggalan 15 abad yang lalu. Sayyidina Umar lebih dulu mengawali itu. Ngecek kondisi lapangan itu seperti apa. Rakyatnya bagaimana. Mana yang kekurangan. Mana yang kelaparan. Dia sendiri yang bawa, Bu. Nggak main tunjuk. Satu hari ada seorang ibu yang lagi goreng batu. Seorang ibu lagi goreng batu untuk menenangkan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Nangis anak-anaknya karena kelaparan. Kata ibu, nanti ini ibu lagi masak. Padahal yang digoreng itu, Pak, batu. Yang direbus itu batu, yang dimasak itu batu. Sudah, nak, kamu tidur saja. Nanti kalau sudah matang tak bangunin. Tujuannya dan turu, Bu. Nanti kalau sudah matang tak bangunin, kita makan bersama. Apa yang terjadi? Ternyata di sela-sela dia itu merebus, dia itu memasak batu tersebut sambil melantunkan syair yang isinya menghujat Sayyidina Umar bin Khattab. Apa isinya? Enak banget jadi pemimpin. Rakyat lagi kelaparan, dia tidur nyenyak karena kekenyangan. Itu terus diulang-ulang. Umar dengar. Mendengar syair yang terlangsung dengan jelas dan nyata, nangis Sayyidina Umar pulang ke rumah, bawa sekarung gandum, bawa macam-macam. Ketika ajudannya itu mau mengangkat, dilarang sama Sayyidina Umar. Jangan, ini adalah kewajiban. Satu rakyat mati kelaparan, aku bertanggung jawab di atas Tuhan, di hadapan Tuhan. Ini bukan kewajibanmu, ini adalah kewajibanku. Cukup. Apakah setelah sampai di sana diberikan begitu saja? Tidak sama sekali. Apa yang terjadi? Umar masakin.
Nggak dikasih mentah. Sampai sana, taruh karung, masak, setelah matang, dibangunin anak-anak, disuapin. Bayangkan. Setelah kenyang pada tidur, Umar baru pulang. Begitu tanggung jawab luar biasa. Umar orang pertama yang mengecek kondisi seluruh rakyatnya. Umar orang pertama yang mengawasi keuangan Baitul Mal kemana harus diarahkan. Siapa yang berhak untuk menerima. Itu bisa langsung. Yang terakhir, beliau adalah orang pertama yang menyuruh menjalankan pos untuk mengantarkan surat di antara wilayah negara. Pos. Ya. Pos. Itu Umar pertama. Diandaikan Indonesia punya pos, punya CNT, punya CNR, punya macam-macam, barokah ini saya Cina, Umar. Karena itu akan lebih mempermudah untuk hubungan diplomasi dengan antar negara. Barokah itu Cina Umar kabeh. Artinya apa? Kadang-kadang kita melakukan sosokan bahwa kita itu orang pertama yang melakukan kebaikan itu. Jangan-jangan orang tua dulu kita itu jauh lebih pertama melakukan itu. Ini saking kita nggak ngertinya. Seolah-olah kita lah orang pertama yang melakukan kebaikan tersebut. Padahal sudah ada yang lebih dulu. Tahu Bu, kebaikan itu sudah habis. Semua sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Bu. Jangan mau pola apapun kebaikan yang kalian lakukan, digolati mesti ada seseorang sahabat yang lebih dulu melakukan itu. Makanya bahwa kita itu perlu yang namanya sanad. Bukankah Imam Muslim sudah mensyaratkan bahwa al-isnad minad din dalam Sahih Muslim ini, al-isnad minad din, bahwa sanad itu bagian dari agama. Tanpa sanad tidak agama. Pasti agamanya melenceng tanpa sanad. Nah, pasti melenceng. Hebat banget. Ada golongan yang mengatakan nggak usah lewat sahabat, nggak usah lewat orang, nggak usah lewat ini itu, langsung ke Rasulullah. Enak banget. Kapan nyampe ke Rasulnya? Nyampe ke Rasul harus melewati orang-orang ini loh. Kecuali kalian itu hidup di zaman Nabi, Rasul lewat kita langsung datang ke rumahnya Nabi, ngaji mbek Kanjeng Nabi, ya bener. Tapi zaman saya langsung ke Nabi ya, mesti sesatu. Ya. Mesti sesat. Belum boten ngomong kafir, Bu. Kafir wilayah pengenaran. Ini sesat kan sesuai dengan ilmu. Kadang-kadang saya juga berat sama orang-orang yang tidak ini melakukan itu, kafaro ini, kafir ini, musyrik ini, macam-macam. Baru saja dihukumi kafir, musyrik, penganggur, kurang gawe, entah apa ini, cuman kan ringan ngono lho Mas. Masalahnya resikonya orang yang menuduh seseorang itu melakukan kekafiran, kalau dia tidak terbukti kekafirannya kembali ke dirinya, kan seperti itu. Kan repot, Bu. Itu adalah satu prestasi, beberapa prestasi, bahkan banyak prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin
bin Khattab. Artinya apa? Bahwa Amirul Mukminin pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Menjadi sosok seorang presiden yang bukan menjadi petugas partai. Mulai kita menjadi petugas partai. Asalkan kebijakannya itu akan memenuhi dasar-dasar anggaran rumah tangga, itu luar biasa. Karena yang dicari atau yang dikejar itu adalah kebaikan untuk bersama. Itu bagian dari sejarah Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan, Persia, Irak, Iran, itu Romawi, itu ditaklukkan secara Sayyidina Umar. Ditaklukkan oleh Sayyidina barokah Sayyidina Umar, Islam itu jaya. Ini menunjukkan keyakinan kita makin luar biasa, Bu. Satu bukti bahwa janji Allah pasti terjadi. Dengan apa? Dengan didoakannya Sayyidina Umar bin Khattab oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan Islam dengan Umar. Nyatanya Islam mulia karena Sayyidina Umar. Ini barokah melebu Islam. Islam berkembang, Islam maju, Islam jaya. Seluruh kebijakan pemerintah pada saat itu yang sekarang dilakukan di berbagai macam media, termasuk di Wamit on air. Karena ada bendahara, ada sekretaris. Itu baru kayak sini yang memberikan jalan kemudahan untuk memanage satu negara, satu organisasi supaya mereka itu berjalan dengan baik, terkontrol dan baik. Makanya teman-teman, sahabat-sahabat, sekali lagi saya ingatkan farfa bidomin wan kiban fatan wajir kafron tabisrillahi abdaliyah. Jangan pernah merasa bahwa, kalau saya mah, insya Allah, atas kebaikan yang kalian kerjakan. Jangan pernah merasa aman, kau akan lepas dari namanya su'ul khotimah. Jangan pernah merasa aman dari su'ul khotimah. Karena yang dikhawatirkan itu adalah ketika di WC terlalu banyak berdoa dengan keseriusan, WC dimuliakan, ruang tamu dihinakan. Gitu loh. Yang preman jadi si aman kan sini tengah, Bu. Si aman sini tengah. Siapa sini tengah? Pemilik. Artinya siapa pemilik itu? Orang yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Wong alim. Wong alim itu aman. Ya. Alim itu aman. Karena andai kan dia pun melakukan kemaksiatan, andai pun dia melakukan kejahatan, dia tahu bagaimana caranya bertobat. Tapi model Umar dan model Salabah ini repot, Bu. Ya, ini repot. Tergantung dari keseriusan mereka untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, benar-benar donga mulia. Sebaliknya Salabah yang khususnya luar biasa. Ketika salah ucap, salah omong, salah hukum, Allah nggak ridho. Itu.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini wong alim jeneng keduanya, Bu. Melihat aman, ruang tengah ya aman. Ketika orang sudah benar-benar alim, ahli ilmu, malah nek ngongkon hukum ibu orang tegas. Itulah benar-benar ternyata cara pengeran keliru, ya kan? Sabar roh, kita nggak pernah tahu. Ditolak ternyata Allah nggak suka, lebih baik diterima, kan repot, Bu. Makanya kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang kita itu sebagai seorang yang ahli ilmu, alim itu repot untuk itu. Itu satu kerepotan yang dialami oleh, apalagi ada kriminalitas di dalam hukum itu sendiri karena kekuatan atau karena Bumar azimut, Bu. atau karena ada kepentingan, karena dia itu saudara kita, macam-macam lah. Itu timbul kriminal hukum nanti. Tapi walhasil bahwa farfa bitamin wansiban fatan hajur kasron kabitilah yang bayasri itu mengingatkan diri kita. Mengingatkan diri kita. Boleh jadi mungkin orang yang hina akan dimuliakan Allah, orang yang mulia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Seperti kita bangun rumah sesuai hati kita, mau menghadap kemana, kita taruh apa saja, perabotannya seperti apa saja, itu terserah. Terserah. Maka jangan pernah merasa aman dari ul-khazimah yang bisa saja dialami oleh setiap orang-orang yang tidak baik. Tapi jangan jadi bumerang juga. Dan Bu, muncul lagi. Kadang saya juga repot. Saya sendiri repot. Kita mau mengatakan jangan pernah merasa aman dari kebaikan. Karena bisa jadi kita itu suul khotimah. Saya juga pernah ngaji, Bu. Imam Ghazali mengatakan nggak ada suul khotimah itu. Yang ada suul sabito. Ya repot maning, Bu. Repot maning. Saya juga nggak bisa tegak. Imam Ghazali mengatakan nggak ada suul khotimah itu. Yang ada suul sabito. Catatan kita kan lebih dulu ketimbang kematian yang akan dilalami, kan? Artinya ketika kau was-was suul khotimah keliru, yang dulu sudah tercatat, ada suul sabiko, ada catatan yang lebih dulu. Repot kan, Bu? Tapi ngajinya baru separuh akan mengatakan dengan tegas harus ngajinya itu satu, bisa bisa B, Bu. Yang kabel untuk kena pangeran, kok. Kadang-kadang kita itu apa namanya? Enggak apa namanya? Enggak konsekuen. Ya, artinya enggak konsekuen begini, Bu. Saat Allah kasih kita enggak janggal, tapi saat Allah ambil kita janggal. Contoh. Kalian pengen punya anak. Nikah umur pernikahan sudah 5 tahun. Dari 1 tahun ke 5 tahun berdoa berharap luar biasa. Memohon kepada Allah. Setiap tahajud itu dimintakan. Setiap duha dimintakan. Ingin punya anak yang saleh-salihah. Lahir anak yang baik. Anak yang sehat. Anak yang cerdas. Umur 2 tahun lagi lucu-lucunya mati. Apa yang terjadi? Ketangisan. Ya Allah, kenapa engkau uji aku seperti ini? Lagi senang-senangnya malah macam-macam, kan? Kenapa saat lahir? Kenapa kau tidak janggal? Yang foto-fotonya kena pengerat. Allah titip, kenapa kamu nggak janggal? Ya Allah, kenapa engkau titipkan A?
Kenapa engkau titipkan anak yang sebaik ini? Kenapa enggak katakan itu? Tapi ketika diambil, kenapa engkau ambil? Kan lucu, Bu. Ya kan? Kan lucu. Harusnya jenengan saat dikasih merasa janggal, ya Allah kenapa aku dititip barang sebaik bagus ini, ngono lho. Udah ngono wis tenan Bu, paling apik-apik wong. Kenapa engkau titipkan barang sebagus ini? Anaknya cantik, anaknya ganteng, baik, tutur katanya lembat lembut. Merasa janggal, kenapa? Orang sebagus ini engkau titipkan kepadaku. Terlahir jadi sosok seorang yang bukan siapa-siapa. Kenapa Gusti? Oh, malah imannya jos, Bu. Tidak ada bangkrut imannya. Nah, saat dititipi orang janggal, saat diambil janggal. Kenapa engkau uji? Kenapa harus aku? Kenapa? Banyak kenapa ketika diambil. Tapi saat dikasih, tenang-tenang mawon. Santai, ya biasa mah. Bahkan menikmati luar biasa. Oh, mana yang bener, Bu? Ya kan? Oh, dikongkon mensyukuri la in sakartum lagi. Karena komtika iya disyukuri, ya bener kan? Memang kan, wong-wong sing model aku, Bu, orang bisa tetap. Maksud, ini terlalu aco masalah. Tapi ketika dibalikan, membahas tentang kejanggalan, oh tak kritik tenan, Bu. Wong sing dititipi, tapi orang merasa janggal, tapi saat ditinggalkan merasa janggal, apa kritik tentang itu? Tapi ketika ngaji la in sakartum lagi tanakum, ya wis mestine ditipu, disyukuri lewat dijaga, ya benar kan? Maknanya orang iso tegas model kula niki. Wong anak dititipi kok ora janggal, tadi ambil kok dijanggal, ya ono bener. Wong aneh dititipi kok ora disyukuri, kok malah janggal, ya bener. Nangel kan ya gini? Ya betul. Yang jelas, saat kalian melakukan semua perilaku atas dasar pengetahuan, itulah baru digunakan. Kadang-kadang kita melakukan atas hawa nafsu kita sendiri. Itu yang dikritik Al-Quran. Itu yang tidak disenangi oleh Allah. Itu yang dibenci oleh baginda Rasulullah. Selama kita melakukan satu aktivitas atas dasar ilmu pengetahuan, ilmu agama, syariat, itu baru betul. Asal jangan hawa nafsu. Salah satu muhlikatun, sukun muta'un, wahawan muta'un, wa isjabul mar'i binafsi. 3 persoalan yang akan menghancurkan kehidupan, keinginan yang selalu dituruti, hawa nafsu yang selalu ditaati, dan orang yang bangga terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan ada hikmah yang diambil lewat khulafah ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya, yaitu masa akhir dari kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang membunuh, kenapa dibunuh, kapan dibunuh, dan perasaan apa saat Umar tahu siapa yang membunuh, apakah marah, apakah benci, apakah senang. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Muhammad wa sallim wa radhiallahu tabaraka taala bi sahabat Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan manan hamdan ya tidak ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli lana sunudan wa sunudan madina wa inna hatina wa tatina wa tatina wa masallisina wa muallimina wa rasulina wa akhwatina وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الجميع بدعوة حاجة اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك توكلنا وإليك المستغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأسررنا وما
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين Na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil yang demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.